dia makan kembang kok muncul gitu di belakang dia, gitu banyak yang ngikutin. Terus disuruh lagi mandi kembang. Aku cuman nurutin yang mandi kembang. Mandi kembang kan malam tuh kalau nggak salah suruh. Sampai sekarang kan udah nggak suka jarang ya dipanggil ya. Susah dipanggil si Dewi itu. Terus apakah ada kemampuan lain selain kamu bisa melihat anak kembar kamu, kemudian apakah ada kemampuan lain? Secara terus ya? Mungkin kayak naluri aku tuh kayak ngomong, maksudnya kayak cari orang yang bisa aku dengerin curhatannya gitu. Nah di situ aku pernah nolongin orang yang punya masalah rumah tangga. Nah di situ aku nggak tahu kenapa minta ininya dong, tanggal lahirnya dong, nama lengkapnya dong, suami istri ya gitu. Di situ aku kayak bisa ngiket weton mereka. Ngikut apa? Weton. Kalau Jawa ya weton ya. Weton itu tanggalan Jawa. Jadi kan kalau orang Jawa tuh kalau ada mau hari-hari sakral tuh pasti kan mengaitkan dengan weton gitu kan. Mereka juga kan pasti tanggal-tanggal kayak Hijriah gitu, Masehi gitu. Tapi ini weton. Oh, berarti kamu analisa terus kamu hubung-hubungkan gitu. Nah, itu 2 tanggalan ini kayak aku niat aku ikat, dan di situ dia curhat kayaknya ada perbaikan nih gitu kan. Nah, terus di situ ada yang ngomong sama aku, katanya aku tuh ada ngikut cewek. Nah, di situ aku belum ngeh. Cewek, aku belum ngeh semenjak aku ngebantu orang itu belum ngeh. Di situ aku cari tahu cewek ini siapa sih, cuman secara batin sering punya naluri yang kayak pengen kalau orang curhat tuh tolongin yuk gitu kan, tolongin yuk gitu secara batin. Ini aku belum ngeh. Nah di situ aku kayak nyari tahu, nyari guru, kalau kata orang mah nyari guru. Di situ ada sampai saat ini mungkin 3 guru lah yang pernah yang kamu masih sampai sekarang 3 guru ini. Enggak terikat sih, aku sebatas perkenalan aja, terus mau tahu proses mereka tuh kayak gimana gitu, kayak pengen tahu gitu. Cuman ada satu yang berkesan tuh kayak kalau aku kemana-mana di batin aku tuh kayak pokoknya nanti kalau ke sono tuh mau nyari kayak nanti nyari dayang gitu, apaan sih dayang gitu. Cuman secara batin sering kayak gitu kalau misalnya bertujuan kayak ke gunung gitu kan, ke pantai gitu. Kamu ikut gitu? Nanti pokoknya kita pergi, aku pergi nih harus dapat 1 dayang gitu. Di batin kayak masuk mungkin suara batin ya. Jadi aku ngerasa di batin aku tuh ada suara 1, 2, 3 gitu. Oh gitu. Sering kayak saut-sautan gitu. Tapi itu laki-laki atau perempuan? Ada cowok, ada perempuan. Yang aku itu kamu ceritakan ke mereka, ke guru-guru, atau kamu bergurunya satu dulu gitu. Cuman 1 nggak cocok karena lebih terlalu dukun ya, makan kembang. Emang kamu nyarinya apa? Namanya kedukun. Terus? Di situ sempat praktekin. Cuman aku makan kembang, ngeliat orang nih makan kembang, ngeliat dia dulu nih makan kembang. Apa nih reaksinya? Aku bisa ngeliat ternyata. Pas dia makan kembang, anehnya tuh aku ngeliat jelas tuh pas aku ada di tempat-tempat guru itu. Dia makan kembang kok muncul gitu di belakang dia. Gitu banyak yang ngikutin. Terus disuruh lagi mandi kembang. Aku cuman nurutin yang mandi kembang. Mandi kembang kan malam tuh kalau nggak salah suruh. Waktu itu suruh mandi kembang tengah malam, terus kan disuruh wirid dulu. Pas mandi kembang, pas nengok banyak banget. Itu kayak bukit gitu kan, di bukit. Tapi semenjak itu mulai kayak beberapa kali bisa ngeliat pas seperti apa wujudnya? Banyak kayak yang
yang kayak penduduk gitu, kayak Kayak orang. orang banyak tapi kayak ramai banget gitu loh. Oh. Banyakan gitu. Kayak nunggu giliran, kayak mereka tuh seakan-akan kayak nunggu giliran gitu. Terus kataku ternyata kalau orang kayak begitu kayak ritual-ritual kayak gitu tergantung niatnya. Di situ kan aku niat waktu itu mengilmu. Ternyata niat aku ilmu banyak yang ngikutin. Di situ aku nyari lagi guru. Dibilang aku pasrah lah, itu udah terakhir. Ke satu gunung, di situ suruh wirid tuh 3 jam kalau nggak salah, ditaruh di tengah hutan. Wirid ditaruh tengah hutan tengah malam. Ini namanya anjing kan, tengah hutan kan ngelolong gitu kedengeran. Tapi aku sendirian kamu sama guru kamu doang? Ada beberapa murid sih. Tapi kita ditaruhnya di pencar-pencar. Kita ditaruhnya di pencar-pencar, dan aku tuh ditaruh sendiri, aku ngerasa sendirian, terus disuruh dinyalain dupa. Nyalain lah dupa. Aduh, takut kan, ada binatang buas atau apa, ular kan, ngeri namanya di hutan. Terus ya udah deh, saya niat buat ngebersihin diri lahir batin, udah nggak ada niat apa-apa lagi. Mau nyari ilmu, mau nyari guru, mau nyari yang katanya kodam apa segala macam gitu kan, enggak deh. Tapi kan saat itu kan kamu tidak terganggu dengan apa yang kamu alami. Iya, nggak ngerasa terganggu, cuman aku takut ngefek ke anak aku doang. Soalnya anak aku kalau kayak gitu suka demam-demam gak jelas gitu. Berarti kamu ngerasa di diri kamu ada sesuatu, ada, makanya itu kamu mau melakukan itu. Terus sudah kan ngewirid selama 3 jam itu. Kalau yang lain mungkin ngerasain sensasinya aneh-aneh. Aku nggak tahu niat mereka apa. Ada yang cerita kayak ngerasa dijilat, katanya gitu. Ada yang ngerasa kayak dililit gitu. Ada yang ngerasa kayak dipeluk gitu kan. Kalau aku kayak ngerasa selama aku wirid itu kayak ngedenger kayak ular gede gitu di belakang aku. Kan daun banyak ya, namanya hutan gitu tuh. Tapi aku nggak aku tetap ngerasain, oke, aku dengar yang namanya merinding, oke, aku ngerasain aku merinding gitu. Tapi aku lanjutin itu yang namanya wirid, nggak mau ngilangin fokus. Terus kayak ngerasa aku tuh kayak di angin gitu. Kan malam tuh sekitar sampai jam 3 pagi tuh dingin kan, namanya di atas gunung. Tapi di angin gitu, kayak aku kayak justru malah kayak diselimutin gitu. Kayak diprotek lah. Kayak diprotek gitu. Rasa kayak dilingkerin angin gitu. Udah sih, itu kayak pengalaman spiritual yang berkesan sih kalau menurut aku. Aku nggak tahu kalau yang lain niatnya apa. Cuman kalau aku udah jangan sampai aku ngalamin kayak mereka gitu, sampai kayak katanya dijilatin atau apa. Geli. Nah, setelah itu apa yang terjadi tuh? Setelah kamu melewati itu? Lebih tenang. Itu guru yang keberapa tuh? Yang terakhir. Lebih tenang. Lebih tenang, kayaknya ngelihat tuh lebih jelas, lebih terang gitu. Anak kembar kamu nggak? Nggak ada. Terus anak-anak kamu masih sering mengalami gangguan nggak? Maksudnya masih nunjuk-nunjuk apa? Kalau anak aku sih sampai sekarang masih. Iya. Berarti setelah kamu melewati proses ritual itu, kamu lebih tenang aja lebih gitu. Tenang, lebih nerima lah gitu kan. Apapun itu ya udah, nggak usah cari tahu lah, ya udah jalanin aja gitu. Berarti itu aja yang kamu rasain. Yang aku rasain sih itu. Terus ya aku setelah itu tuh kan nginep. Tidur tuh aku ada komunikasi, ternyata aku komunikasi sama badan aku sendiri gitu. Dan muncullah tuh badan aku, tuh 1, 2, 3, 4. Apanya badan kamu? Bukan, yang di belakang aku ternyata. Sebelumnya kamu belum pernah tahu. Belum pernah tahu. Ternyata beberapa guru aku ngomong, kamu tuh ada yang jagain, kamu tuh ada yang ngikutin gitu kan. Dari situ aku tidur kan aku udah wirid dan niat apa segala macam, ya udahlah lepasin aja. Muncullah tuh ada 4 tuh. Apa aja tuh kalau mereka mau diceritain? Aku duduk begini, 4 itu 1, 2, 3, 4 itu cewek cowok. Kayak pakaiannya tuh pakaian zaman dulu gitu kan. Yang satu warna merah,
baju merah, kebaya merah gitu, kayak baju sinden gitu. Nah, yang satu baju biasa lah, baju mbombo. Kayak gitu. Terus yang satu tuh kayak berarti yang satu muda tadi ya. Yang satu baju hijau, ikatnya warna kuning, baju hijau ikat kuning. Yang satu laki-laki lah, tampilannya kayak sufi lah, gitu. Terus aku bilang, aku nggak banyak nanya di situ ya, aku cuman ya sungkem. Terus mereka kayak baris gitu dari yang cewek baru cowok tuh, aku udah begini, terus mereka nyamperin aku terus ngecup kening aku satu-satu. Ngecup kening aku satu-satu tuh. Udah itu pengalaman sekalinya sih ketemu sama mereka. Itu setelah itu ya, setelah melakukan ritual itu? Setelah melakukan ritual itu di tempat itu juga. Oh, di tempat itu juga? Jadi kamu datang juga? Datang lagi ke sana? Di hari yang sama. Oh, di hari yang sama. Oke. Tapi di situ, nah, apa kata guru kamu tentang mereka? Aku kan cerita kan, ya nggak apa-apa, itu cuma penyelarasan katanya gitu. Penyelarasan apa? Terus aku nanya penyelarasan apa? Udah, jalanin aja, jangan banyak tanya. Karena saya nggak tahu juga penjelasan apa. Jadi jangan banyak tanya, dia bilang gitu. Ya udah sih, di situ kalau ada hal-hal apapun itu aku nggak banyak nanya. Jadi semakin banyak pertanyaan sakit kepalaku. Tapi apa karena ada 4 sosok itu dalam diri kamu, kemudian kamu jadi merasa nyaman? Atau gimana? Atau mereka masuk atau gimana menurut kamu? Menurut aku sih mereka nggak masuk ya. Karena aku merasa, ya ini badan aku. Iya, sampai saat ini sih ya, prinsip aku nggak ada yang boleh masuk badan aku. Aku bisa ngeliat kayak gitu juga sampai saat ini. Ada kayak ngikutin ruqyah. Aku ruqyah tuh udah 4 tahun. 4 tahun terusan gitu ya? Itu setiap bulan, sebulan sekali aku terapi. Sebulan sekali? Di mana? Ya, di daerah Tangerang itu. Itu sama guru yang sama atau gimana? Beda? Beda. Jadi itu kalau guru-guru aku itu kan beda-beda kota. Kalau ini aku ruqyah ini beda lagi. Kayak di pesantren. Kan tadi udah tuh ritual membuat kamu nyaman. Sekarang kamu mau ruqyah lagi? Ruqyah lagi. Karena kepalaku suka sakit. Suka sakit kepala, terus badan tuh kayak nggak enak sih. Itu suka pegal-pegal gitu kan. Terus kadang kalau lagi drop-dropnya tuh ngelihatnya yang aneh-aneh gitu. Lagi kayak nggak enak badan tuh ngelihatnya yang aneh-aneh. Udah kan, setelah itu di ruqyah selama 4 tahun ya, awal-awalnya sih nggak ada masalah, cuman kesini-sininya. Jadi ruqyah itu kan sama dia tuh kita ketemu dulu. Aku ada 2 tempat kan, dan ini 2 tempat ini kurang lebih sama. Kita ketemu dulu sama si kiainya. Nah, nanti kan baru kita ditanganin sama si terapisnya. Ini sama kiainya, ini dilihat nih, ini dibuang berapa nih? Apanya? Berapa makhluknya yang dibuang? Iya. Nah, aku tuh banyak terus. 8, 7, kurang lebih paling sedikit 5 lah. Kan ada note tuh, note-nya tuh tarik 5, tarik 7, 8 gitu. Oke. Terus? Sejauh ini aku nggak pernah bisa ngalamin kayak orang-orang ruqyah itu sampai kehilangan kendali gitu. Nggak pernah bisa kayak gitu. Bahkan disuruh pun kalau ada yang mau masuk, kalau ada yang mau komunikasi digituin kan, lepasin aja gitu kan. Udah lepas aja. Tapi malah yang malah mantul gitu, jadi kayak yang lain gitu. Ke pasien lain. Malah kesurupan ke pasien lain. Berarti kamu nggak pernah kesurupan ya? Nggak pernah. Terus? Cuman paling kayak pusing-pusing gitu. Kayak mereka cuma neken-neken gitu. Nggak pernah sampai kayak hilang kendali gitu. Tapi setelah melakukan, kan selama 4 tahun kan. Kemudian setelah melakukan ruqyah itu, maksudnya ditarik 5 gitu kan. Abis itu keadaan kamu lebih baik? Itu kan aku kan ngalaminnya setiap bulan ya. Jadi setiap abis terapi itu ya aku lebih baik. Tapi sebulan kemudian begitu lagi. Gitu. Udah pasti ya bulanan udah pasti. Gitu? Setiap bulanan itu udah pasti. Karena prinsip ruqyah itu cuma ngebersihin, nggak magerin. Nggak magerin. Jadi kayak kamu ke dokter, kamu sakit terus kamu ke dokter gitu. Dikasih obat terus nanti sakit sembuh, lagi gitu sakit kan. lagi. Nah, saat itu
uh, kamu tidak pernah terpikir untuk mencoba dari segi medisnya gitu, untuk melakukan check up seperti itu nggak? Melakukan check up dari segi medis kayak Misalkan kamu kan sering sebelumnya. pusing nih, kamu sering pusing atau apa, mungkin kamu mikir, oh mungkin aku ada apa gitu kan, mungkin aku harus CT scan kah atau apa, atau kamu lebih mikir udah gue ruqyah aja deh ketimbang gue ke dokter gitu. Dibilang ke medis sih sering, karena aku sering sakit kepala dan dikasihnya obat lagi. Ya dokter ya bilangnya kecapean. Ya dan lagi memang aku punya insom, aku susah tidur, terus anemia juga, jadi mungkin sakit kepala gitu kan. Cuman yang aku keluhin ya di sini tuh suka tegang-tegang, leher suka tegang-tegang. Ya gitu aja sih kalau kata si dokter, kalau kata dokter mah nggak rileks, suka nggak rileks katanya, suka stres katanya gitu. Ya udah di situ ya dua alternatif ya, dokter sama si ruqyah ini. Setiap bulan kalau yang rutin itu ruqyah. Tapi kamu dan lingkungan sekeluarga kamu nggak masalah ya? Nggak masalah sih. Maksudnya jalanin dua-duanya juga nggak apa-apa. Nggak masalah, justru aku tuh ruqyah sekeluarga. Oke, paketan family ya. Oke. Jadi tiap bulan kita rombongan datang gitu. Tapi aku kan nggak tahu ya, karena aku Kristen ya, jadi aku nggak tahu. Tapi kalau ruqyah gitu mahal gak sih? Itu harus bayar atau gimana tuh? Kalau ruqyah tuh dia nggak sukarela kita gitu. Oh, bayarnya gitu bayarnya ya. Sukarela kita. Nah, itu di luar kota kah, jauh dari tempat tinggal kamu atau tetangga atau gimana? Tempat ruqyahnya? Tempat ruqyahnya tuh paling cuman 3 kilo dari rumah. Oke. Nah, berarti kamu yang 4 tahun ini intens di satu tempat atau 2 tempat? Aku tadinya satu tempat. Cuman aku penasaran kan, di situ tuh ada lagi tuh, aku dengar kan. Jadi aku penasaran, aku ke situ lagi sama keluarga aku. Ternyata gitu. kurang lebih sama. Begitu. Oh, oke. Nah, kalau keluarga kamu gimana? Maksudnya kamu kan merasa lebih, tapi kan kamu bulanan tuh, datang lagi itunya, entah apapun itu ya yang menyerang kamu. Tapi kalau dari keluarga kamu memang bagaimana? Mereka merasakan apa? Kalau mereka sih nggak gimana-gimana, cuman kalau kayak mama kan badannya suka sakit-sakit gitu kan. Mereka tuh kayak mama tuh cuman terapi biasa gitu, kayak kalau ruqyah kan ada yang bisa totok gitu kan, ada yang bisa mijit gitu sih. Jadi kan sekalian yang namanya ruqyah kan ayat suci gitu, ya sekalian seperti itu. Oke. Nah, anak kamu si Bila, si Bila nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah, sekarang cuman jadi kan pertama ruqyah sampai hamil ikutan juga? Enggak kan? Anak kecil juga gak sih? Justru kalau anak aku itu dari masih yang aku terapi hamil itu di situ. Udah mulai. Waktu sebelum hamil tuh kan aku kan diterapi dulu di ruqyah itu. Jadi dari perut itu sampai dia gede sekarang itu ya masih ikut. Masih ikut. Berarti ikut ruqyah juga? Ikut ruqyah juga, cuman ya yang nggak, dia punya treatment sendiri untuk anak kecil. I see. Kamu membuka konsultasi ya? Tarot. Konsultasi itu konsultasi apa aja? Kalau tarot kan global ya, maksudnya umum. Jadi ya itu kalau tarot. Terus apa lagi? Ada tarot, ada ya konsultasi masalah rumah tangga. Itu sih sama aku kalau di nyata tuh ada kayak ngeruat apa yang mau jadi pengantin. Oh, udah bisa ngeruat juga ternyata. Saat ini. Terus? Udah itu ya? Udah itu dulu. Oh, oke. Nah, tarot, konsultasi, pasangan gitu ya, sama ngeruat pengantin. Nah, apa yang membuat kamu yakin bahwa kamu bisa membantu orang lain melalui 3 metode ini? Kalau yang ke ngeruat, aku lebih komunikasi sama yang tadi kan 1, 2, 3, 4.
yang pakai selendang kuning, baju hijau. Oh, berarti kamu sudah menggunakan itu? Menggunakan mereka? Aku bilang kalau mau ikut aku ya jangan, maksudnya kalau memang ada yang bisa dibantu ya bantu gitu kan, jangan cuma ngikut-ngikut doang gitu kan. Gimana awal mulanya kamu mengkomunikasikan itu ke mereka untuk melakukan pekerjaan kamu ini? Kalau ke klien sendiri sih biasanya ya aku langsung aja komunikasi sama dia. Dan klien pun yang mereka tahu ya aku ya itu murni dari aku gitu kan. Nah, kalau dari sisi aku sendiri ya aku minta tolong sama yang si sosok itu. Yang baju itu yang hijau. ruat pengantin yang baju hijau ini, kuning kan. Nah, awal mulanya bagaimana kamu bisa menentukan atau mereka yang maju sendiri gitu? Klien aku milih-milih. Kalau untuk klien aku milih-milih. Oh enggak, maksudnya yang makhluk ini kan ada tempat nih. Oh, kamu milih-milih yang mana sesuai kebutuhan? Iya, kalau klien aku milih yang mana yang memang harus aku bantu gitu. Oh enggak, maksudnya ini bukan kliennya ya, tapi makhluknya. Kan kamu, kalau untuk ruat aku pakai yang baju hijau. Nah, itu kamu yang milih atau mereka mereka yang ngasih tahu. Saya aja yang maju. Oke. Nah, itu kan untuk ruat. Terus yang berikutnya pakai yang lain lagi? Kalau yang aku pernah berapa kali diinteraksiin sama yang si aki-aki itu, si mbak-mbak itu. Kalau anak aku lagi sakit, suami aku lagi sakit, gitu sih. Aku cuman bilang, ya kalau ada yang bisa bantu aku minta tolong, kayak gituin kan. Udah di situ sama dia aku cuman disuruh megang di titik tertentu. Nanti aku bantu, katanya gitu. Oke, berarti Aki ini seperti ke healer ya? Healer, betul. Kalau yang hijau tadi lebih ke apa tuh kekuatan? Dia tuh kayak pengasihan kali ya? Pengasihan ya? Oke, terus yang satu lagi yang tarot? Kalau yang tarot itu aku sendiri. Itu sendiri. Aku sendiri. Okay. Nah, yang jarang aku komunikasiin tuh yang dua itu. Yang baju merah. Yang baju merah sama yang si Mbombo itu. Nah, yang baju merah ini dia sempat interaksi sama aku secara fisik waktu aku di tempat guru aku, salah satu guru aku. Itu cuman kayak dia ngajak aku nari lah. Wujudnya ada. Terus kamu nari. Disaksikan orang lain atau enggak? Ada yang nyaksiin. Tapi kelihatannya kamu sendiri. Iya, kelihatannya aku sendiri. Oh gitu. Itu di tempat yang itu ya. Tempat perguru kamu itu. Jadi aku dituntun nari gitulah sama dia. Kalau Simbo belum tahu ya. Belum tahu. Nah, ini dengan segala ruqyah kamu, kegiatan ruqyah kamu, kemudian interaksi kamu dengan keempat sosok itu, jin kali ya. Keempat sosok itu, kamu kedepannya bagaimana? Maksudnya jangan-jangan, sorry ya, yang 4 ini gue nggak tahu. Apakah jangan-jangan justru yang keempat ini yang ternyata menjadi magnet buat yang lain untuk nempelin kamu sehingga setiap bulan ada yang nempelin. Apakah seperti itu atau gimana? Apa kamu nggak minta sama keempat ini tolong dong jangan ngebuat gue ditempelin lagi gitu sama yang lain gitu? Enggak, sebenarnya sih aku waktu sampai 4 tahun ini sampai banyak banget kalau ruqyah tuh sampai list di note-nya itu banyak banget. Karena di beberapa tempat yang aku datengin, misalnya nih aku datang ke restoran atau datang ke tempat makan, ini ada yang dia tuh ngedeketin aku, dia minta tolong sama aku. Ya udah ikut yuk, misalnya sama aku ya. Paling juga aku, sih ngajak-ngajak sih. Ya udah ikut yuk gitu kan. Ya itu buat dibuang ke ruqyah itu. Terus? Ya udah ikut yuk, karena di proses ruqyah itu kan dia kan minta tolong. Tolong dong katanya gitu, aku tuh nggak pengen kayak begini, dia bilang kan kayak gitu secara batin ya, nggak pengen kayak begini. Ya udah ikut yuk, gue kasihan gitu kan. Udah ngikut kan, ya sebulan itu bisa sampai 7, bisa sampai 6 gitu, karena aku kan ke beda-beda tempat. Nah di ruqyah itu ya di proses tuh dibuang itu, karena proses ruqyah tuh yang belakang-belakang ini ikut.
kalau Muslim ya, dimasukin Muslim, itu mereka ini disuruh baca syahadat gitu. Jadi setelah mereka baca syahadat, mereka hilang tenang. Tapi apakah nggak bisa kamu aja gitu yang lakuin ke mereka? Nggak bisa. Kan kasihan tubuh kamu, maksudnya pasti ada efeknya ketika ada makhluk halus yang ngikutin kamu, pasti ada efeknya ke tubuh kamu, membuat kamu jadi lemah kan, gitu. Dan kalau memang tidak bisa di kamu shield sendiri, kan capek kan, kerukia lagi, tiap bulan lagi, ini kasihan badannya juga gitu. Itu sih masih aku dalemin. Masih aku ada belum lama ini aku ada ngomong sama si Ustadz ini, kalau bisa aku ajarin gitu kan. Terus aku disuruh ngapalin beberapa surat gitu, dan ya aku masih ngapalin itu surat-surat itu, jadi sampai aku bisa baru nanti aku lakuin sendiri. Gitu. Oke. Nah, kedepannya kamu akan seberapa serius nih menekuni segala hal spiritual, supernatural ini? Sebenarnya sih nggak mau terlalu serius ya Kak. Sebenarnya sih capek. Dibilang capek, dibilang jadi aku tuh kayak emosional gitu kan, kayaknya gampang banget nangis gitu kan, jadi kayaknya capek lah gitu kan, dibilang udah lelah, udah nggak mau pengen begini-begini lagi gitu kan. Cuman ya balik lagi, kita harus balik ke ruqyah karena mereka juga minta tolong. Maksudnya sih mereka minta tolong nggak ditolongin gitu kan. Aku sih kasihan lah mereka. Oke. Kasihan aja gitu. Oke. Nah, aku pernah ngeliat kamu tuh ngegambar itu gambar kamu ya yang coret-coretan itu, gambar sendiri atau apa? Iya itu cuma coret-coret. Ternyata ngebentuk muka. Itu apa? Maksudnya itu yang kamu ngeliat di mana, terus kamu gambar? Jadi aku diem di satu tempat, ya aku cuman gini doang. Nah, ternyata itu ya yang diem di situ ya itu. Oh gitu. Tapi sebenarnya bisa kamu lihat langsung atau enggak? Semenjak aku punya guru itu, aku bisa setting di luar kalau aku lagi sakit. Kalau aku lagi sakit itu nggak bisa kekontrol. Kalau aku lagi fit, aku bisa kontrol kapan harus aku lihat, kapan enggak gitu. Gitu. Tapi kalau kamu bisa ngelihat langsung, kenapa harus kamu gambar? Kalau kamu bisa lihat langsung, kenapa? Karena orang nggak percaya. Oh gitu. Oh, I see. Ada beberapa orang ya yang nggak percaya. Nah, ya capek lah orang nggak percaya. Terus kita dibilang halu. Wow, oke. Kita cut dulu ya.